Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Semoga apa yang dipelajari kemarin bisa kalian pahami. Kalau kemarin kita belajar tentang materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekarang kita akan belajar anak-anak bagaimana caranya mengoperasikan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Ini menurut Ustadz Geta ya. Anak-anak, jika nanti dalam penjelasannya Ustadz menyebutkan min, maka ketahuilah min itu sama dengan kata lain negatif. Negatif itu kata lain dari min. Begitu juga jika dalam penjelasan itu Ustadz sebut positif, positif itu nama lain dari plus, atau kalau dibaca bahasa Indonesianya itu plus ya. Oke anak-anak, contoh soal ya. Kita akan mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan tanpa garis bilangan. Yang pertama, ada syaratnya. Catatannya adalah kita anggap negatif mewakili dosa dan positif mewakili pahala. Contoh soalnya, perhatikan. Min 78 ditambah 90 sama dengan, lihat, negatif itu adalah dosa. Berarti min 78 adalah dosa. Kemudian positif itu adalah pahala. Jadi terlihat, pahalanya 90, dosanya 78. Yang kedua, saat kedua anak-anak, posisikan bilangan terbesar di atas dan yang kecil di bawah. Pada saat mengoperasikannya, maka bilangan terbesar itu berada di atas. Bilangan yang terbesar itu apa anak-anak? Yaitu pahala, yaitu 90. Dan bilangan terkecil dari 78 dan 90 adalah 78. Maka anak-anak, pahalanya berada di atas karena pahala yang besar. Kemudian dosanya berada di bawah. Ya, gini posisikannya. Kemudian lanjut saat ketiga. Posisi di atas adalah penentu jawaban operasi. Ini artinya pada saat yang di atas itu paling banyak, seumpamanya ini pahala, maka hasilnya juga nanti akan pahala. Pahala berarti anak-anak positif. Ingat lagi ya. Syarat keempat ya. Jika operasi bilangan berbeda, maka dikurang. Ini operasinya berbeda, artinya ya antara dosa dan pahala itu nggak bisa nyatu, maka berbeda. Kalau operasinya berbeda, maka kita kurang anak-anak ya. Tetapi jika nanti ada soal yang sejenis dosa sama dosa, maka tambah. Pahala sama pahala tambah. Karena soal ini, contoh soal ini, pahala dan dosa, maka kita kurang. 90 kurang 78. 0 dikurang 8 tak bisa minjam 1 ke 9. Jadi 10 dikurang 8, anak-anak berapa? 2. Kemudian 9 sudah menjadi 8 karena minjamkan ke 0. Maka jawabannya 8 dikurang 7 adalah 1. Itulah jawabannya anak-anak. Tapi dia bernilai negatif atau positif. Seperti tadi, kalau di atasnya yang paling besar adalah pahala, maka jawabannya juga pahala. Pahala adalah bernilai positif. Positif. Jawabannya adalah 12. Positif 12. Lanjut. Bonus soal. Bonus contoh soal. Yang pertama, caranya lagi ya. Diulangi, negatif mewakili dosa dan positif mewakili pahala. Diulangi supaya terus ingat. Contoh soal kedua, yaitu min 90 ditambah 78. Min 90 itu bernilai dosa karena dia min. Kemudian plus positif itu adalah bernilai pahala. Jadi operasinya yang besar di atas, berarti yang besar adalah 90 nanti ya. Posisikan bilangan terbesar di atas dan yang kecil di bawah. Seperti tadi, bawah yang besar 90, kemudian yang kecil 78. 90 itu bernilai dosa karena dia negatif. Kemudian 78 bernilai pahala karena dia positif.
Setelah itu anak-anak, saat ketiga kita penuhi. Posisi yang di atas adalah penentu jawaban operasi. Karena yang di atasnya dosa, maka nanti jawabannya juga dosa, yaitu negatif. Mengapa negatif? Karena dosanya lebih besar. Setelah itu, jika operasi bilangan yang berbeda, maka dikurang. Karena ini operasinya berbeda, maka silakan dikurang. Saat kelima, jika operasinya bilangannya sejenis, maka dijumlahkan. Jika dia pahala, dioperasikan pahala, ditambahkan. Kalau dosa, dengan dosa. Karena ini dosa dengan pahala, maka kita kurang. Jawabannya adalah 12. Karena dosa, sisa dosanya, maka dia bernilai negatif. Jawabannya adalah negatif 12. Begitu juga anak-anak. Contoh soal ketiga seperti itu juga anak-anak ya. Contoh soal ketiga, negatif mewakili dosa masih sama syaratnya. Contoh soal ketiga, lihat, min 90 dikurang 78 sama dengan berapa? Wah, ternyata 90 itu negatif. Dia juga bernilai dosa. Kemudian ada operasi lagi, bilangan bulat. Min 78 juga, dia juga dosa. Dosa sama dosa. Berarti bertambah dong, dosanya banyak ya. Oke, yang kedua, posisikan bilangan terbesar di atas dan yang kecil di bawah. Tetap sama 90 di atas karena nilainya lebih besar. 78 karena lebih kecil dari 90. Maka sama-sama dosanya anak-anak ya. Yang ketiga, ini sama-sama dosa. Yang ketiga, posisi di atas adalah penentu jawaban operasi. Karena dosa di atas, maka jawabannya juga dosa. Berarti nanti jawabannya negatif. Mengapa negatif? Karena dosanya banyak. Dosa campur dosa. Masih dosa, nggak mungkin dapat pahala. Kemudian 4. Jika operasi bilangan berbeda, maka dikurang. Kalau ini nggak usah dikurang. Karena tidak memenuhi. Tetapi untuk yang kelima, dia boleh memenuhi jika operasi bilangannya sejenis, maka dijumlahkan. Maka karena dosa sama dosa operasinya, maka kita jumlahkan. Jumlahkan 0 ditambah 8 anak-anak berapa? 8. 9 tambah 7, 16. Maka karena dia bernilai dosa, semuanya negatif, maka nilainya juga negatif. Jadi nilainya negatif. Selanjutnya anak-anak, ini catatan selanjutnya. Jika nanti ada soal seperti ini, ya, min 59 dikurang min 11. Atau contoh soal, min 59 ditambah min 11 sama dengan, maka anak-anak jangan dulu dioperasikan tergesa-gesa. Kita harus menyatukan operasi yang berdekatan ini. Jika ada yang berdekatan ya, maka caranya adalah jika dia satu jenis, min sama min, maka akan berubah menjadi positif. Jadi berubah yang kurang di min 59 dikurang min 11, maka berubah menjadi plus ya. Tengah-tengahnya ini berubah menjadi plus. Begitu juga ya anak-anak, jika dia berlawanan plus dengan min atau min dengan plus, maka akan berubah jadi min. Barulah setelah jadi seperti ini, kita satukan yang berdekatan itu, operasi yang berdekatan, maka kalian bolehlah masukkan syarat yang seperti di atas. Barulah kalian cari, baru ketemu jawabannya nanti. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak tetap semangat. Kita akan evaluasi latihan untuk menunjukkan mampukah kalian untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Wow. Oke anak-anak, ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Semoga bermanfaat ya. Ustaz yakin kalian bisa, karena kita telah melalui waktu-waktu yang sulit dan sekarang kalian berhasil untuk melaluinya dari COVID-19 ini. Semoga nanti bulan Agustus kita bisa masuk ya. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.